Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dr. Musafir SHIMH, salah seorang peserta PKDP UIN Alauddin Makassar Angkatan 2 yang berasal dari kampus Institut Parahikmah Indonesia, Kabupaten Goa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya adik-adik sekalian? Baik, luar biasa. Pada hari ini, sebelum Bapak memulai perkuliahan kita, saya akan absen dulu. Kamila? Jamaluddin? Hadir, Pak. Fikri? Hadir, Pak. Baik, adik-adik sekalian, bagaimana kabarnya semuanya? Ada yang sakit di sini? Ada yang sakit? Sakit apa? Batuk-batuk. Ya, sudah minum obat? Oke, nanti ada obatnya. Oke. Sebelum kita memulai perkuliahan kita untuk pertemuan kali ini, saya akan menanyakan dulu tentang materi kita pada pekan lalu. Ada yang tahu apa yang materi kita pekan lalu? Silakan, Mufli. Materi pekan lalu mengenai poligami dan poliandri. Wah, luar biasa ya. Poligami dan poliandri. Baik, ada yang tahu, masih ingat enggak apa itu poligami? Ya, silakan Hamka. Orang laki-laki yang memiliki lebih dari satu istri, 2, 3, atau 4. Nah, kebalikannya, poliandri adalah seorang perempuan yang memiliki 2, 3, 4 suami. Adik-adik sekalian, adik mahasiswa, untuk hari ini tetap semangat ya. Kita akan semuanya sama-sama belajar terkait dengan materi kita untuk pekan ini, yaitu perkawinan terlarang. Ya, siapa-siapa saja yang nanti bakal tidak boleh kita nikahi. Ya, di situ. Jadi kita, apalagi laki-laki ya, laki-laki harus tahu ini, jangan sampai salah menikahi seseorang wanita. Ya, jadi judul kita untuk pada pekan ini yaitu perkawinan terlarang. Adik-adik sekalian, perkawinan terlarang itu ada 2 macam. Ya, yang pertama dinamakan mahram mu'abbad. Ya, coba bisa dibaca mahram mu'abbad. Sekali lagi, mahram mu'abbad. Baik, apa itu mahram mu'abbad? Mahram mu'abbad adalah larangan perkawinan yang berlaku haram untuk selamanya. Artinya, sampai kapanpun dan dalam keadaan apapun, laki-laki dan perempuan itu tidak boleh melakukan perkawinan. Sampai kapanpun tidak boleh. Jadi ini penting untuk diketahui. Itulah pentingnya yang namanya mengenali pasangan sebelum menikah. Jangan sampai yang dinikahi itu ternyata di ujung-ujungnya adalah dia masuk dalam kategori mahram mu'abbad. Ternyata itu adalah tidak boleh dinikahi. Nah, itu kan seperti itu kasusnya, kan sudah bahaya. Ya. Nah, di dalam Al-Qur'an itu ada ayatnya khusus yang menjelaskan tentang apa itu sebenarnya mahram mu'abbad. Adik-adik bisa lihat, baca itu di surah An-Nisa ayat 23. Penjelasan dari yang kedua adalah mahram mu'aqqad. Coba 1, 2, 3, mahram mu'aqqad. Sekali lagi, mahram mu'aqqad. Apa itu mahram mu'aqqad? Adalah larangan perkawinan berlaku untuk sementara waktu. Dalam arti larangan itu berlaku dalam keadaan dan waktu tertentu. Nah, ada waktunya tertentu.
Nah, ketika keadaan dan waktu tertentu itu sudah berubah, maka hal itu tidak lagi menjadi haram. Jadi keharamannya itu sampai pada keadaan dan waktu tertentu. Pertemuan kali ini Bapak akan menjelaskan 3 poin saja. Yang pertama, wanita saudara istri. Nah, ini tadi yang dijelaskan di ayat. Ya, saudaranya si istri. Jadi tidak boleh kita, kalau istri itu punya saudara perempuan, tidak boleh kita menikahi. Ya, baik saudara kandung maupun wanita yang mempunyai pertalian persaudaraan, bibi dan sampai selesai dari ibu. Nah, keharamannya ini kan waktu. Kalau kita mau menikahi saudaranya, berarti kita harus memutuskan pernikahan dulu, menceraikan ini yang istri ini, kemudian kita nikahi yang saudaranya itu. Pesan moderasi beragamanya di dalam pertemuan kita adalah kita harus menghargai sesama agama, khususnya di dalam perkawinan. Ya, menghargai sesama artinya adalah menikah sesama agama, bukan menghargai sesama agama adalah menikah dengan beda agama. Jadi itu pesan moderasi beragamanya yang harus kita perhatikan. Selanjutnya, adik-adik sekalian, pertemuan selanjutnya kita akan praktik akad nikah sebagai hasil dari pertemuan ini. Di pertemuan ke depan, 1 minggu ke depan, kita akan, adik-adik sekalian akan menyelenggarakan mini praktik nikah. Ya, untuk Jamal dengan Wahyuni nanti menjadi mempelai. Jadi Jamal mempelai laki-laki, Wahyuni menjadi mempelai perempuan. Penghulunya siapa yang mau penghulu? Amka bisa? Ini sudah ada tampang-tampang penghulunya sepertinya ya. Ya, baik. Kemudian setelah penghulu ada saksi dari pihak laki-laki dan pihak perempuan. Bisa ya? Dewa dengan Mutia. Ya. Kemudian ada keluarga dari pihak perempuan, Fikri dengan Kamila. Kemudian keluarga dari pihak laki-laki, Mufli dan temannya yang di belakang, 2 orang ya, nanti bermusyawarah. Oke, cukup ya. Jadi yang perlu disiapkan mempelai adalah pakaian sebagaimana menikah. Ganti namanya ya, tidak boleh pakai nama Jamal dan nama Wahyuni. Kemudian penghulu juga ya, berpenampilan layaknya sebagai seorang penghulu. Ya, saksi juga seperti itu. Nanti penghulu siapkan dokumennya ya, menyiapkan dokumen bagaimana kalau kita menikah, arsip, buku nikah dan lain-lain. Ini kita praktik ya, supaya adik-adik semua mendapatkan pengetahuan tentang bagaimana menikah dan tahu siapa-siapa saja yang tidak boleh dinikahi. Baik adik-adik sekalian, penjelasan sudah kita jelaskan, contoh-contohnya juga. Sebelum kita tutup, Bapak akan menanyakan, ada yang memahami terkait dengan perkawinan terlarang ini? Ya, orang macam-macamnya, silakan. Muabat. Oke, baik. Oke, baik. Boleh aplaus dulu ya kepada Wahyuni. Baik, adik-adik sekalian, demikianlah pertemuan kita pada pekan ini. Insya Allah pertemuan selanjutnya kita akan praktek mini sesuai dengan tadi yang sudah Bapak bagi-bagikan tugas-tugasnya. Ya, dipersiapkan dengan baik dan semoga kita mendapatkan kesehatan sampai ke pekan depan selanjutnya. Baik, itu saja dari saya. Saya siapkan dulu sebelum saya keluar. Ya, baik, terima kasih. Saya mohon maaf kalau ada kesalahan, kekeliruan di dalam pertemuan kita pada siang hari ini, pertemuan kali ini. Terima kasih. Kita berjumpa pada pekan depan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Saudara Dirgantara bin Surya, saya nikahkan engkau